Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina fi dhuhuri sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadha ash-shahri syarifil ashhar. Subhana man arsalaluka faqaddin nasi fatashara wa barik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yumha biha dhunubun as-saghir wal akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sahibul mu'jizatil afdal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil taqumu fihi as-sa'atul akbar. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul muhtaramin, para alim wal ulama alladzina hum malaikatul anbiya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus beliau Bapak Lurahan mana ini Pak? Pamong beserta stafnya yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sebagai pemegang amanat. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan beliau benar-benar amanat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di depan dalam sambutannya menjadikan hati saya ternyuh Bapak Ibu. Beliau mengajak bukan saja para orang tua, tapi justru anak-anak kita sebagai generasi penerus kita. Di saat orang tua sudah meninggalkan kita, yang kita harapkan adalah anak-anak kita kelak. Dan yakin semua kita berharap besar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sedangkan untuk mencetak anak yang soleh dan solehah tidak cukup dengan doa bim salabim abrah kadabrah, tapi yakin Bapak Ibu semua tahu penanaman kepada generasi kita di awal kehidupan mereka adalah pendidikan agama.
Kenapa mesti harus agama? Sebab agama merupakan sumber dari akhlakul karimah. Jangan harapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tanpa pendidikan agama. Betul Bapak Ibu? Karena itulah ajakan beliau Bapak Lurah, benar-benar kita apresiasi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sebab memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini agar kelak anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani. Mereka bisa menjelmakan Al-Quran dalam sikap kehidupan sehari-hari. Harapan ke depan masyarakat kita nanti menjadi masyarakat yang rohani. Mereka tidak memiliki orientasi lain kecuali hanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi, alimu auladakumul Qur'ana qabla an turfa'na. Alimu kodumulan sapa sira kabeh. Tahu enggak Bapak Ibu? Ngerti enggak bahasa saya? Auladakum ing anak ira-ira kabeh. Berikan pelajaran anak-anak kita semua Bapak Ibu. Al-Qur'an ing Al-Qur'an qabla an turfa'a. Sebelum Al-Qur'an dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa diterima Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang tidak tahu bahasa Jawa yakin di sebelah kanan kiri kita banyak jubir Pak Nurah yang akan bisa memberikan penjelasan tentang apa yang saya sampaikan malam hari ini. Luar biasa beliau Bapak Lurah, mudah-mudahan diberikan berkah usia dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang berkenan hadir aparatur pemerintah, Bapak polisi, mungkin ada dari Danramil atau yang lain. Masya Allah, beliau sebagai Babinsa, betul Bapak? Babin Kamtibmas, luar biasa. Malam hari ini nampaknya cekap, cukup, cakep, komplit yang hadir. Dari pemerintahan, kelurahan, insya Allah semua hadir. Dari kepolisian pada malam hari ini pun juga turut ngaji bareng. Sebab ngaji ini bukan tugas yang pokok, tapi tugas kita sebagai umat Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu, mencari ilmu. Mungkin pakai bahasa Jawa saja Pak, karena belum biasa pakai bahasa Jawa, karena ceramahnya di Jawa. Golek ilmu iku faridatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Ini asli bahasa Cilacap Pak. Ngapak jeplak blakotan terus terang. Jera cara wong Jawa Banyumas nek orang apa orang kepengen. Masya Allah. Kulut belajar banyak tentang situasi dan kondisi di wilayah samping sini Bapak Ibu. Tapi sehubungan saya sendiri baru beberapa kali ke wilayah Kalimantan, mungkin pernah di daerah Lamandau 2 kali, pernah juga di Pulang Pisau, di Maluku,
Erengpangi, Hulu, Parenggean, sebelah sana atau sebelah mana tadi kita datang di daerah Agro Bukit. Di sana ya, Agro Bukit. Kemudian di daerah Sebabi, barat juga ya. Kemudian di Sinarmas, sama juga Pak. Saya mengatakan sana bukan barat tapi selatan. Dari awal saya sholat zuhur di sini menghadap ke selatan. Tapi yakin bahwa di saya bukan selatan, tapi kiblat. Betul ya Pak Polisi? Bukan ke selatan atau bukan ke barat, bukan ke utara dan bukan ke timur, tapi ke kiblat. Dimanapun berada tetap kita menghadap kiblat. Baitullah. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata masyarakat Kalimantan ini teramat sangat majemuk. Banyak versinya. Dari Jawa juga ada yang apa? Ada yang bandek. Tahu bandek Bapak Ibu? Yang mengatakan ngapak itu orang Jawa bagian timur. Yang mengatakan bandek orang Jawa bagian barat. Mengatakan orang Purworejo ke timur itu bandek. Tapi mereka mengatakan kami itu ngapak. Alhamdulillah banyak ditemani di sini juga dari KM7 ya Bapak Kisobirin berkenan hadir juga serta rombongan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah juga berkenan hadir. Beliau malah nikahnya sama orang Jawa, sama orang apa lagi, itu Bang Jenggot. Masya Allah. Selamat datang Bang Jenggot. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah musola apa namanya Pak ini? Darus Sofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di sini saya husnudzon. Semua adalah orang Islam yang taat. Terbukti pada malam hari ini dan datang dengan penuh keikhlasan. Sekalipun mungkin tidak terencana jauh-jauh hari, tapi ternyata pada malam hari ini terkumpul dengan jumlah jamaah yang luar biasa. Di dalam musola saja sampai nggak muat, hingga sampai keluar musola, bahkan sampai ada yang enggan ke musola karena susah mau masuknya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar sedang belajar untuk menanamkan mahabbah, menanamkan rasa cinta kita kepada manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Muhammad, bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan beliau junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pimpinan kita dunia dan akhirat. Betul Bapak Ibu. Dan hanya beliau yang kita harapkan syafaat, pertolongan kelak di yaumul akhir. Masya Allah Bapak Ibu. Tanpa kehidupan beliau di alam yang pada ini, tak ada makhluk satupun di antara kita yang hidup di alam fana. Karena Nur Muhammad dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah menciptakan dunia seisinya. Karena tanpa nur baginda Nabi tidak ada siapa-siapa.
bahkan tidak ada apa-apa. Seterang apapun matahari Bapak Ibu, dia gemetar saat lahirnya baginda Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Kita anggap bahwa matahari satu benda yang paling terang memberikan sinar kepada kita, betul? Tapi matahari sendiri mengakui bahwa dia adalah bagian dari cahaya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian Bapak Ibu. Kita lihat juga di malam hari terang benderang saat bulan purnama. Datanglah purnama menyinari kita dengan penuh keindahan. Betul Bapak Ibu. Pun gemetar saat lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merasa bahwa Nur Muhammad adalah sumber cahaya, cahaya di atas cahaya, nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa nuri, anta misbahu suturi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terusnya ada Muhammad. Beliau Said Ja'far Al-Barzanji lek ngalem bolong teh amek kurang golek. Paham? Rapopo. Ngaji gak harus paham, gak harus pintar. Gitu. Kalau ngaji berdino sampai gak bakal pintar. Gitu. Gitu nama betul. Hampir sebab sampai dadi santri, niku santri tulen hurung metu wis santri itu tulen. Nanti buat penjelasan sama judulnya ya Pak Lurah, juga Pak Polisi. Ngomong apa sih? Anta Samsun, anta utai panjenengan Muhammad iku Samsun srengenge. Gambarno Said Ja'far Al-Barzanji dan baginda Nabi digambarkan laksana matahari. Ingat Bapak Ibu, manfaatnya srengenge gede mungguh uripe menungso. Ibu-ibu pagi-pagi nyuci jambutnya dipek dadi garing. Bapak-bapak habis bacaan kenduri, kepungan gitu. Esok-esok segala bosok dipek dadi garing. Gedang sing naune ijo dadi kuning, sing asale mlinjo dadi emping. Jagung digoreng dipek, digodhog dadi maring. Masak mono gedene manfaat srengenge dadi kehidupan kita. Tapi kenapa ada saja orang yang tidak suka matahari, sing ra seneng srengenge, sinten Pak? Wong beleken. Ana sing beleken Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan para antek-anteknya ternyata benci kepada baginda Nabi. Lukan kurang apa kanjeng Nabi sebagai Nabi Mustafa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, uswatun hasanah, bahkan rahmatan lil alamin. Baginda Nabi, tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan para abu-abu yang lain benci dengan baginda Nabi sebab mripate sakit mata, Pak Lurah,
Masya Allah. Na'udzubillah ini. Dan Bapak Ibu, baginda Nabi digambarkan sebagai purnama di tanggal 14, 15 padang bulan bengi peteng dedet dari mengambil do bangun kesakutin ibu dupi ana sumari rembulan mencorong padang lir kaya dene rino padang. Tidak wajib ngerti, ra wajib ngerti, wajibnya ngaji. Tahu betul? Wajibnya ngaji, sing penting ngaji, ngerti ra ngerti, sing penting ngaji. Itu di Pak Lurah nggih. Mergo si aturake lewat tikanipun Kanjeng Nabi bahwa kewajiban ngaji tanpa Quran harus, bahkan bukan saja wajib, bukan saja fardhu, tapi ada tak marbutoh sing bareng karo fardhu dadi moni fardhun duweni faedah lil muballaghah banget fardhune, sangat fardhu bagi kita sebagai orang muslim untuk menuntut ilmu. Dan tidak pernah ada batasannya, minal mahdi ilal lahdi, dari kandungan, dari ayunan hingga liang lahat. Di kandungan sudah diajar oleh seorang ibu, bahkan jauh-jauh sebelumnya, mulai bapak ibu mulai berhubungan dekat dengannya, sudah ditanamkan pendidikan. Bapak mau datang ke tempat ibu, uluk salam dulu. Assalamualaikum ya Bapak Rahmat. Pernah begitu Pak Lurah? Apa jawab ibu? Alaika wa alayya salam. Begitu sudah salam, Pak Lurah mukodimah. Ada mukodimahnya segala ya Pak Lurah ya. Kalau orang Jawa pun saya mau mukodimah, cek pucuk rambut kanthi maca selawat Nabi kalaraban kang elok senjani uga maca selawat Nabi kae delok iki ora isun sing duwe mas karo maca selawat Nabi mudhun kae mengkal-mengkal mungkin gading sak kembaran. Apa Pak? Apa kalau kamu muga antarane alis loro kening terus maca umul Quran Al-Fatihah. Kira-kira sabar betul Pak sampean? Sabar ora? Berapa teh? Terus karek maca donga intine Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana barakatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hafal enggak Pak? Hah? Enggak apa? Yang biasanya maca apa Pak? Maca donga turu Pak. Luar kan kalau kamu sing wedok kan maca donga turu bismika Allah wa ahya bismika amut. Dadi anak ya turunan. Nggih ta? Nggih, lah bali dikoneksi nyato. Nah, Masya Allah. God Bapak Ibu penanaman. Bahkan di saat sudah mulai hamil, Bapak dan Ibu sudah mulai memberikan pendidikan dasar. Cara tenggene wong Jawa mriko Pak, nonton adat jenengane ngupati. Di saat usia bayi 40 hari kali 3, berarti berapa bulan Pak? 4 bulan. Ada acara ngupati sing digawe ngupat lepet. Ngupat niku cara wong Jawa. Nggih. Sebab lesan Jawa ki angel dikon ngucapke Arab sing asline khofat. Muline kupat lepet
Lafat, khofat, rofas, rofat, rofasa, khofat, rofasa. Khofat niku wedi, rofasa perkara Allah. Wedya karo perkara Allah di saat sedang mengandung ponang jabang bayi, memberikan pendidikan anak-anak kita agar kelak menjadi anak yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan saja saat sudah lahir, tapi di saat di kandungan pun ada pendidikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apalagi setelah anak kita lahir dari perut sang ibunda yang mulia, orang tua pandai menanamkan 3 perkara kepada anak. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Cara wong Jawa, anak kudu dikanteni 3 perkara, mulane ana tembang jenenge kinanti untuk mengingatkan orang-orang Jawa. Nggih, supaya elingan nek Jawa ki ana tembang copat sing jumlahe 11 diawali saka Mas Kumambang. Kemudian yang kedua hijir, yang ketiga kinanti. Kinanti pangling para muyong renggane prawan sunti. Nggih, durung kusar doyan iman kabeh pinjo tur mantesi pendah lamun den busana bumi langit gonjang. Masya Allah, ternyata ada yang nyambung ini Pak Lurah. Dia rupa-rupanya orang seni juga ya. Gak mungkin. Malah gak percaya malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penanaman pendidikan kepada anak-anak kita. Ini Bapak generasi kita yang terlihat cerah. Harapan ke depan mereka akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Mendoakan orang tua. Saat orang tua sudah meninggal dunia, harapan besarnya mereka Bapak Ibu, karena benar sekali tadi Bapak Lurah mengajak kita, anak-anak kita bawa ke masjid, tanamkan anak-anak kita untuk cinta kepada masjid yang Allah. Sebab pernah baginda Nabi memberikan sabdanya, salah satu nafarin yadilluhu Allahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat sudah tidak ada lagi perlindungan. Kapan itu? Di padang mahsyar. Hanya 3 golongan Bapak Ibu yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang suka berwudu di waktu yang menyebalkan. Cara wong Jawa, waktu sing beboi, waktu dingin, waktu adem, megah dikon ngambah banyu. Kenapa betul? Di saat itulah Allah memberikan keistimewaan bahwa kita akan masuk dalam golongan yang pertama. Kita berwudu di keheningan malam hanyalah kita untuk menghadap Allah. Kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka lelap tidur, kita terbangun hanya untuk mendekatkan diri kita dan mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bapak Ibu, di saat itulah Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya dan kelak akan memberikan perlindungan kepada mereka yang suka berwudu di saat waktu-waktu yang dingin. Yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wal masi ilal masajid fil tidam. Berjalan menuju ke beberapa masjid di
saat waktu gelap. Masih adakah jalan-jalan menuju ke masjid yang tidak dikasih lampu sebagai penerang? Bapak, Ibu, kayaknya tidak pernah ada alasan untuk tidak berangkat ke masjid, sebab sekarang jalan-jalan sudah banyak penerang. Lampu penerang jalan sudah siap untuk melayani kita saat kita akan berangkat ke masjidnya Allah. Sekarang alasannya apa? Sehingga Bapak Ibu enggan untuk berangkat ke masjid, berangkat ke musola, berangkat ke tahajud, berangkat ke surau. Apa alasannya? Coba sekarang jawab spontan. Ngantuk. Apa setiap waktu sholat mesti ngantuk? Mungkin ada yang lain yang memberikan jawaban yang kira-kira rasional, Pak. Barangkali Pak Polisi, kenapa kok enggak ya Pak ya? Nah, nampaknya ini Pak, iya, yang akan disetujui banyak orang. Kalau voting, insya Allah beliau menang. Ya, males ya Bu ya, males ya Pak ya. Masya Allah. Hayo sholat berjamaah, ganjarane langkung kata. Ayo sholat berjamaah, ganjarane 17 darajat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu suka membaca sholawat enggak? Suka enggak? Benar. Tapi kayaknya tadi enggak semua baca sholawat ya. Oh, lagunya lain. Enggak masalah, masalah lagu mah ya. Iya, nanti kita bisa mengikuti sholawatnya. Semua hafal. Itu sholawatnya sudah populer. Oh, bukan populer tapi populer, populer di ler. Masya Allah, ini sholawat Badar, ya, sholawat saat baginda Nabi melaksanakan perang Badar dan berhasil memenangkan orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal masi ilal masajid fil dulam, berjalan menuju ke beberapa masjid di saat waktu yang gelap. Sekarang nampaknya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berangkat ke musola, ke masjid, sebab yakin jalan di depan rumah kita sudah terang benderang. Ada seorang anak muda, Bapak Ibu, ahli berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah. Terutama di subuh selalu berangkat lebih awal dari yang lain. Begitu berangkat, ada tempat yang gelap. Anak muda itu terpleset, jatuh. Terlihat bajunya kotor. Balik lagi. Lalu anak muda itu ganti baju, berangkat lagi ke masjid. Di tempat gelap tadi jatuh lagi, Pak. Yang kedua,
Lalu anak itu balik lagi ke rumah, pakai baju yang lain lagi, berangkat. Tahu-tahu ada orang membawa obor, memberikan penerang anak muda tadi hingga sampai ke masjid. Masya Allah, ternyata tempat yang teramat sangat licin di situ. Kebetulan pas gelap Bapak Ibu, sehingga pantaslah anak muda tadi terpleset di situ. Sampailah ke masjid. Terima kasih Pak, Bapak mau membantu saya sampai ke masjid. Bapak mau jamaah juga kan Pak? Enggak. Loh, kenapa enggak Pak? Iya, saya cuma nganter loh. Cuma nganter doang. Iya, saya cuma nganter kamu sampai sini. Loh, kenapa Pak? Bukannya Bapak mau ikut jamaah di masjid? Enggak, saya bilang enggak. Enggak, Mak, dari sini apa? Emang kamu gak tahu siapa gua? Emang Bapak siapa? Saya iblis. Apa? Kok sebaik itu ya Pak iblis ya? Pak, iblis kok baik ya? Oh Bapak Ibu, setahu kita yang namanya iblis itu jahat ya Pak ya. Tapi kok baik ya? Suatu ketika Bapak pun akan bisa memberikan contoh yang sama dengan itu. Hai anak muda, aku nyesel sekali. Nyesel gimana Pak? Kamu tadi berangkat, yang pertama kamu terpleset. Sebetulnya rekayasa saya hingga kamu sampai terjatuh. Baju kamu kotor. Maksud saya supaya kamu tidak berjamaah karena bajumu kotor. Sholat saja di rumah kan bisa. Tapi kamu berangkat lagi ke masjid. Sakit saya. Kenapa Pak sakit? Sebab dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak Pak? Tahu nggak? Diapakan tadi? Apanya? Berarti paham nggak? Yang pertama. Kemudian kamu jatuhkan lagi. Yang kedua, aku berpikir kau tidak akan datang lagi ke masjid. Tapi kau hanya ganti baju saja datang lagi ke masjid. Nyesel sekali. Sebab dosa kedua orang tuamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit saya. Begitu? Iya. Lalu kamu berangkat lagi untuk yang ketiga. Saya khawatir sekali. Andai kata kau aku jatuhkan lagi di tempat itu, kau kembali lagi untuk berganti baju dan kau berangkat lagi ke masjid, maka dosa-dosa orang sekeliling kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sakit lagi. Padahal mereka tidak pernah datang ke masjid, tapi diampuni lantaran kamu. Macam kamu. Iblis Pak, masa bilang bagus. Iblis semuanya kasar ya Pak ya. Iya, tapi awal mulanya iblis itu baik. Terbukti memberikan bagian hewan obor sampai ke masjid. Luar biasa Bapak. Ternyata membantu kalau pemuda niku ono pamrih khawatir mbok nanti dosane wong sekitar musala iki dingapura mbek Gusti Allah. Masya Allah. Dan sedikit bisa. Kemudian yang ketiga, yang akan mendapatkan perlindungan kelak di saat sudah tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mut'imul ja'i', orang yang suka memberi
makan kepada orang yang sedang kelaparan. Ibu ada enggak nih? Dengerin enggak, Bu? Kedengeran sampai di luar enggak? Lamat-lamat. Enggak begitu jelas. Sekarang udah jelas belum? Ada kisah buat ibu-ibu. Mau? Gelem tak ceritani? Gelem boten? Ajeng nyuwun pinten cerita. Sak cerit mawon nggih. Wah, ibu, ana wong tuwa, ibu-ibu ahli sedekah, setiap hari selalu bersedekah. Terutama di pagi hari. Siapa yang dia temui pertama kali, itulah orang yang mendapatkan sedekahnya setiap hari. Tapi suatu ketika datang hujan deras, tak ada satupun orang yang melewat di depan rumahnya. Ditunggu sampai hampir duha, tidak ada yang nampak lewat di depan rumah karena hujan. Padahal di rumah ada sepotong roti, Bapak Ibu, yang akan disedekahkan kepada orang yang pertama kali lewat. Tahu-tahu yang lewat bukan orang, tapi khimar. Apa? Khimar itu apa ya, Pak? Ya? Keledai, betul. Jaran neng cilik. Mungkin jaran cilik biasa Bapak Ibu dengarkan itu di udah kepang. Jaran cilik ombak banyu, jaran cilik, dan seterusnya. Iya Pak ya. Dah, keledai, jaran cilik. Daripada gak sodako, kata ibu itu, aku berikan kepada khimar yang lewat di depan rumah. Akhirnya sepotong roti dimakan oleh khimar, Bapak Ibu, sampai habis. Apa kata ibu? Alhamdulillah, aku bisa bersedekah sekalipun dengan khimar. Masuklah ibu ke rumah. Masya Allah, beberapa waktu berlalu, jatuh sakit ibu hingga berakhir dengan kematian. Akhirnya banyak ibu-ibu yang datang, bahkan sampai memandikan jenazah beliau. Salah satu dari ibu-ibu yang sedang memandikan jenazah itu terlihat bahwa jenazahnya seorang ibu ahli sedekah itu tadi tersenyum, bahkan sampai nampak rahangnya, Pak. Artinya bukan saja tersenyum, tapi juga tertawa, karena sampai nampak rahangnya ibu. Aneh Bapak Ibu. Hingga seorang ibu selalu berpikir dari awal sampai akhir, kenapa ya jenazah saat saya mandikan kok tersenyum, tertawa. Hingga ibu berpikir sampai tiba larut malam, tertidurlah seorang ibu tadi siang yang memandikan jenazah ibu yang ahli sedekah. Begitu tidur, dibawa ke alam mimpi, bertemulah dengan seorang ibu ahli sedekah. Kau kan Ibu Mina, bukannya kamu sudah meninggal, Bu? Ada Ibu Mina? Gak ada kan? Syukur. Kalau ada berarti maaf, ini kesalahan settingan. Kesalahan settingan. Bapak Ibu, bukannya kamu meninggal, Bu Mina? Iya, saya sudah meninggal. Tapi kenapa kamu datangi aku? Cuman saya mau ngomong terima kasih, kamu sudah memandikan saya. Kok tahu yang memandikan aku? Ya tahu lah.
Bu Minah kok aneh? Aneh gimana? Saat saya memandikan Ibu Minah kok tertawa. Itu kenapa? Begini, saya memang di saat itu suka banget, seneng banget. Dari awal harapan saya, di saat keluar ruh dari raga saya, dijemput oleh amal sodakohku. Saya harapkan sekali amal sodakohku menjemputku. Tapi di saat menjelang ajal, saya tidak pernah bertemu dengan amal sodakohku sendiri. Tapi bahkan yang jemput kematianku seekor himan. Akhirnya saya tertawa. Aku yang guyu perlu himan teko sing diarep-arep amal sedekah bareng pecate nyawa sing teko kok himan, sing teko kok jarang. Paham betul iki, Pak? Masya Allah. Ternyata kalau kita cermati Bapak Ibu, dari sekian banyak sodakoh ibu itu tadi, yang paling ikhlas ini hanya di saat sodakoh dengan seekor himar. Yakin tidak pernah mengharapkan pujian apapun dari seekor himar. Betul? Tapi seandainya kita bersodakoh dengan sesama kita, sedikit banyak ada pamrih. Betul, Pak? Di tempat saya, ibu-ibu pas lagi hari raya kurban, banyak daging dikasihkan kepada teman. Yang kebetulan teman itu hanya dapat daging sedikit sekali dikasihkan. Begitu hari berikutnya ditanya, yuk daging yang kemarin saya kasih ke Mbak Yu diapain yuk? Tak goreng. Digoreng? Iya. Enggak dikasih apa-apa? Enggak, cuma digoreng. Hari berikutnya ketemu lagi, nanya lagi. Coba kemarin kalau dikasih santan, enak sekali. Paham gak ini ibu-ibu? Kayaknya gak paham. Apa lah? Ini menunjukkan ketidakikhlasan saat memberikan daging kepada sesama. Tapi andai kita memberikan kepada hewan binatang ternak kita, yakin dengan penuh tulus dan ikhlas, tidak ada sedikit pun harapan untuk minta dipuji. Betul gak Bapak Ibu? Masya Allah. Itulah amal sedekah kita yang benar-benar nanti akan menjadi lampu terang yang teramat sangat terang. Bahkan yang akan memudahkan ajal kita kelak adalah amal sedekah kita. Sehingga pantaslah di saat kita menghadapi sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini sebentar saja, gak usah pakai lama, sebentar saja, sesaat saja. Coba, kenapa Pak? Mau minta dikembalikan ke alam dunia lagi, hanya sesaat saja. Fa'asaddaqah. Maka kami akan bersedekah, akan bersedekah, memberikan kepada mereka yang membutuhkan uluran tanganku. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak haji? Ingat Bapak Ibu, sholat butuh proses mulai dari wudhu sampai laksanakan sholat pun lama. Betul. Puasa 1 hari, mulai dari imsak sampai maghrib. Betul. Lama enggak? Haji menunggu sampai beberapa puluh tahun baru kita bisa berangkat. Betul. Jadwalnya antri sekali Bapak Ibu. Tapi sedekah haruskah menggunakan waktu yang lama? Inilah harapan mereka. Ternyata benar-benar sedekah ini akan menjadi lampu yang paling terang kelak di alam barzakh kita. Alhamdulillah. Bahkan kelak nanti pun kita akan sediakan pintu khusus buat orang-orang yang ahli bersedekah. Namanya as-sakhalah.
Pintu surga yang paling lebar kelak dibuka buat orang-orang yang sakot, orang-orang yang loman, ahli bersodakoh. Alhamdulillah. Karena itulah Bapak Ibu, sementara yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan selamanya. Sebab sing seneng dunia bisa lunga, pangkat bisa minggat, omong bisa boyong, gelepari bisa mereteli, gedang iso ilang, ring colok maling, kayu gapuk ora payu, salak entek rusak, jagung nasi panen malah burung, terong dicolong wong, apa meneh terong wong sakit sing ngoblok. Masya Allah. Pilih lo kalau Yai Sa'in. Wa mal mal wal ahluna illa wada'iu wala budda yawman anturadal wada'iu. Bandar dinyalik kula sampeyan kabeh ahli-ahli kok jenengan sedaya amanah titipan sanesipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti diambil oleh Allah, maka kita tidak pernah bisa memiliki apapun. Yang sementara ini hampir setiap apa yang ada di sekitar kita dianggap sebagai milik kita. Betul Bapak Ibu? Ini sebetulnya hanya hak kepemilikan yang sababi, bukan sebabi. Sababi bukan hakiki, bukan sebenarnya. Ini harta benda milik kita hanya sementara. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha illa dzikrullah. Dunia semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri umah-umah dan tersanipun Gusti Allah. Masya Allah Bapak Ibu, sementara harta benda milik kita ini hanya pengakuan saat kita berada di alam dunia, dan tidak akan semuanya harta benda milik kita akan kembali ke kita, kecuali yang kita berangkatkan lebih dulu, itulah yang akan datang menemui kita kelak. Masya Allah, luar biasa. Wakif tanah beserta musola ini nanti yang akan menjemput beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tanah beserta bangunan musola ini Bapak Ibu beliau tanggung untuk kemaslahatan umat, masyarakat sekitar bisa menikmati. Tapi kenapa enggan untuk menikmati jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teramat sayang saat kita berada di alam maya pada. Sebab selepas ruh kita dari raga hanyalah penyesalan yang ada, tidak akan pernah ada yang lain. Sebab kesempatan kita beramal hanya saat kita berada di alam maya pada. Selepas itu kita sudah tidak pernah mempunyai kesempatan apapun untuk beramal, hanya satu saja, penyesalan. Sang mati tutur jobrono, pangkat tegal samit ombo. Sangune mati iman sampurno, sarta ngamal kang utama. Wis selamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma Muhammad. Baginda Nabi bersabda, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling istimewa kelak di yaumul akhir adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Bisa diterima Bapak Ibu? Masya Allah. Di bulan Rabiul Awal ini kalau bisa kita awali dari awal bulan sampai akhir bulan membaca sholawat al-bar
janji. Paling tidak yang kita baca sholawat apapun yang kita bisa. Misalkan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril didapatkan oleh malaikat Jibril saat itu, saat berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai mas kawin saat nikah dengan Mbak Putri Siti Hawa. Mas kawinnya membaca sholawat. Lucu ya Pak Buya, sholawatnya Nabi kita lagi. Pada saat itu baru ada beliau, Mbak Nabi Adam alaihissalam dan Mbak Putri Siti Hawa. Tapi kenapa kok begitu ya Pak? Karena memang nur baginda Nabi jauh sebelum bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menciptakannya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulianya baginda Nabi hingga baginda Nabi mendapatkan titel dari Allah. Tadi yang dibacakan anak saya, Nur Muhammad Azizuddin, disebutnya Aziz. Emang enak ya Pak ya, nyebut nama singkat enak. Nama kepanjangannya Nur Muhammad Azizuddin. Anak yang pertama lahir tahun 96. Alhamdulillah bisa menemani abahnya sampai ke Kalimantan. Kemarin waktu pasca pandemi juga sempat datang juga ke Kerempangi, juga sampai ke Maluku juga. Alhamdulillah banyak saudara Pak polisi di sini. Saudara kami alhamdulillah di Maluku ada, di Parenggian ada, di Bundu ada, Kerempangi ada, di Lamando ada, terus di Tengger apa? Iya bisa Sinar Mas banyak juga di situ. Karena memang kami keluarga kecil Pak, bahagia sejahtera. Iya, sehingga mereka mengadu nasib masih harus ke pulau seberang. Alhamdulillah sekarang mereka berhasil. Ada beberapa anak dari hasil jeripaya mereka Pak. Alhamdulillah sampai ada yang anaknya 5, 6 Pak. Itu artinya sudah berhasil ya Pak. Berhasil bikin anak di pulau seberang sana. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan kembali titel baginda Nabi tadi Bapak Ibu. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Maaf Bapak Ibu, suara saya sudah disedot sama anak saya. Jadi sudah susah lagi bernafas di depan. Nama sudah pendek, pegap-pegap dari tadi juga. Batuk, alhamdulillah ini agak reda sedikit Pak. Coba kalau Pak tahu dari tadi, batuk kalau saya Pak. Iya, sebelah kanan kiri saya juga pikir ini nanti ngajinya gimana. Dari tadi batuk terus, alhamdulillah izin Allah Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sebagai contoh suri tauladan buat kehidupan kita di alam fana hingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kocok bundolo dan kita harus bercermin kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja itu Bapak Ibu, tapi baginda Nabi itu bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa di saat itu? Hidup di zaman jahiliyah, akhlak mereka. Orang-orang kafir itu Quraisy hingga sampai umat akhir zaman yang kita ini Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Sampai-sampai kita
alam bono dirisanipun Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah, bagusnya umat, yakni umat akhir zaman, umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu baginda Nabi dan para sahabat, baginda Nabi berbincang-bincang sama sahabat-sahabat. Tahukah kamu iman yang paling hebat itu imannya siapa, sahabat? Salah satu sahabat menjawab, iman yang paling hebat adalah imannya malaikat. Betul kan? Betul kamu jawabannya. Tapi ingat, malaikat tidak pernah diberikan oleh Allah nafsu, hanya alat akal yang ada pada diri seorang malaikat. Sehingga pantaslah andai kata malaikat tidak pernah menyimpang dari hukum Allah. Imannya kuat, imannya hebat. Kira-kira siapa malaikat? Saya kata sahabat. Akhirnya sahabat pikir-pikir lagi. Yang pasti iman baginda Nabi lah. Katanya iman baginda Nabi. Sahabat, sudah sepantasnya lah iman para nabi hebat, iman para nabi kuat, karena aku salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran lagi andai kata imannya kuat. Coba kira-kira siapa sahabat? Salah satu sahabat ada yang merasa GR, Pak. Mungkin iman-iman kami dan Nabi GR ya Pak ya, sahabat. Betul, betul sahabat. Dan pantas andai kata iman kalian kuat. Karena apa? Karena kalian masih dekat dengan Nabi kalian. Kalau begitu siapa yang Nabi? Tahukah kamu? Tidak ya Nabi? Ingin tahu? Ya ingin lah. Bapak-bapak ingin tahu nggak Pak? Ibu-ibu ingin tahu nggak? Gak jelas ya Bu ya? Ya gak apa-apa. Tapi yakin ibu-ibu ingin tahu Pak? Sampai percaya nggak kalau ibu-ibu ingin tahu Pak? Ingin ya Pak ya? Oke. Sahabat, iman yang paling kuat, iman yang paling hebat adalah imannya umatku yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah melihatmu. Bahkan orang-orang soleh sebelum mereka, tapi mereka percaya akan Allah dan nabinya. Bisa diterima nggak kira-kira Pak? Kalau begitu kira-kira siapa Pak? Coba tolong jawab Pak. Kira-kira imannya siapa ya Pak ya? Coba jawab dong. Imannya siapa? Malu ya Pak? Mungkin Bapak Ibu menjawab, ya imannya kita lah. Masya Allah. Habis kita juga tidak pernah melihat kayak apa kanjeng Nabi kita, kayak apa kan sahabat-sahabat kita, betul nggak Pak? Kayak apa orang-orang soleh sebelum kita tidak pernah melihat. Tapi kenapa kita beriman kepada Allah? Tapi kenapa kita beriman kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kita sampai melaksanakan segala syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Umat akhir zaman, kita katakan kita ini Bapak Ibu. Tapi toh itu punya catatan Pak. Andai kata kita bisa melewati catatan itu tadi, tak boleh lagi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Mereka mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Tapi andai mereka tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar, jangan harap kita akan mendapatkan titel khairul umat, bagus-bagus umat ini. Dan ini merupakan pertanda bisa sudah tidak adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, datanglah makhluk Allah yang akan memberikan fitnah terbesar dalam kehidupan kita. Ingat saat kita sholat Pak, kita membaca satu doa ya Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah yang terbesar ini adalah fitnahnya dajjal. Dan sementara di luar sholat jarang sekali kita membahas tentang dajjal. Ingat Bapak Ibu, dalam sejarah Dajjal itu hanya hidup dalam kurun waktu 40 hari. Berapa Bu? 40 hari. Tapi bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah merasa teramat sangat lama hari-harinya Dajjal. Seolah satu hari dalam kehidupan Dajjal terasa 1 tahun lamanya. Berarti kalau 40 hari berapa tahun? Terasa bagi mereka orang yang beriman 40 tahun lamanya Dajjal bercokol di alam fana ini. Dan dari 40 hari itu Dajjal bisa melewati semua penjuru dunia. Tidak ada satupun yang terlewati illal haramain, kecuali tanah haram dua, yakni Makkah dan Madinah. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Karena itulah pantas adanya Allah menurunkan Islam saat itu di Makkah. Betul Pak? Kalau mungkin Indonesia lebih hebat darinya, pastilah Allah menurunkan Islam, menurunkan Nabi di samping. Ya. Menurunkan Nabi di samping. Ternyata menurunkan tragedi saat tahun 2000. Ingat ya Bapak Ibu, saya jauh tapi mendengar lewat media televisi. Masya Allah, semoga tidak pernah terjadi dan tidak akan terulang sampai kapanpun. Damailah bangsaku, damailah bangsaku, damailah bangsaku. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah fitnah yang terbesar. Dan harapan kita bisa kita sholat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak, jangan hanya sampai di situ saja kita sholat. Bacaan-bacaan yang lain pun perlu kita panjatkan kepada Allah agar kelak kita benar-benar lepas dari sholat. Ada asalnya sholat, ada lanjutnya sholat, ada bekasnya sholat. Artinya bisa kita menjalankan sholat, di luar sholat kita bisa mengaplikasikan hasil dari sholat kita saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tambahkanlah doa di belakang. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi inni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Yakin banyak Bapak Ibu yang hafal karena sering dibaca saat qiyamul lail, sholat tahajud Bapak Ibu ya. Ada doa akhir dari sholat tahajud itu, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Lihat bacaan doa sholat tahajud yang akhir ya Pak. Ada bacaan itu, bacalah oleh kita juga saat kita mengakhiri bacaan tasyahud akhir dengan bacaan Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta.
Kek sampean kabeh bisa, ayo padha ngaji. Kanggo sanggup besok yen yen ra kelem ngaji besok kowe bakal rugi. Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa kandil maqasidana wa ghafir lana ma'amna ya wasi'ani karami Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya menjelang akhir Bapak Ibu, tugas Nabi yang ketiga. Yang pertama tadi sebagai uswatul hasanah, yang kedua tadi sebagai penyempurna akhlak, dan yang ketiga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat buat alam dunia seluruhnya. Bukan saja untuk manusia, teko nganti kutu walana togo itu bagian rahmat kawarsane Gusti Allah lewat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Kon kurang apa Kanjeng Nabi Pak? Gitu. Dan niki tri prakawis tugase Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah, penyempurna akhlak, dan sebagai rahmat bagi alam dunia. Gitu. Dan pon tadi matahari, bulan, bukan saja itu. Nabi digambarkan seperti yakut, seperti berlian, seperti zamrud, seperti intan, seperti permata. Betul Bapak Ibu? Semua itu kita sukai, yakin kita sukai. Nabi bukan saja itu, lebih dari itu. Sekalipun manusia biasa, tapi tidak sebagaimana biasanya manusia. Ingat itu Bapak. Nggih. Manusia biasa ning ora kaya biasane menungso. Manusia yang hebat, kesempurnaan bagi Nabi tidak akan pernah ada pada siapapun kecuali hanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita juga salah satu dari manusia yang dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis taklim ini Bapak Ibu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apakah masyarakat sekitar musola ini hanya sekian banyaknya? Yakin. Di rumah-rumah masih tersisa banyak orang-orang yang sedang nongkrong atau tiduran atau bahkan sedang tidur pulas. Masih banyak kan? Masih banyak kan? Masya Allah. Tapi kenapa Pak? Hanya sejumlah ini yang dipanggil oleh Allah untuk datang di majelis taklim ini. Padahal ingat Bapak Ibu, ini merupakan raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga yang diturunkan di muka bumi ini, diperuntukkan buat kita yang taklimun muta'alim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar merasakan indahnya surga. Sebab di dunia ini kita sudah merasakan taman-taman surga, yakni majelis taklim, yang akhirnya akan membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannatin. Setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan menuju surga adalah ini. Inilah Bapak Ibu yang akan bisa membawa keberkahan kita kelak saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sekali, mengapresiasi tadi Bapak Lurah
memberikan himbauan kepada kita, anak-anak kita yang masih kecil, bawalah ke masjid. Biar mereka bermain, tapi yakin bermain mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara masjid musola zaman sekarang hanya diramaikan oleh anak-anak, bukan dari bapak-bapak. Toh kita tahu sebetulnya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi ternyata Bapak Ibu kita tahu bahwa yang meramaikan masjid ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mengambil mafhum mukhalafah, keterbalikan dari itu, maka yang tidak mau meramaikan masjid dan musola bukannya orang yang na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan selepas ini musola ini akan ramai, bukan saja diramaikan oleh anak-anak kita, tapi ramai karena diadakan sholat berjamaah. Begitu kompaknya masyarakat sekitar ini agar negara kita makmur, gemah, rifah, loji, nawi, Allahumma amin ya robbal alamin. Lantaran dari umat-umat yang beragama semuanya benar-benar taat akan ajarannya, Allahumma amin ya robbal alamin. Hingga akhirnya kita mendapatkan tambahnya nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Nabi ya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mana ada di mana di dengan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Sama-sama kita berdoa dan memohon agar majelis kita akan menjadi saksi buat kita dengan doa tifalatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian